Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Mimin di sini. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada hari ini, Ibu akan membahas tentang hidup lapang dengan berbagi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Jadi, sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Sekarang kita memasuki materinya. Yang pertama yaitu tentang zakat, yang kedua tentang infak, yang ketiga sedekah, yang keempat hadiah, dan yang kelima mengenai hikmah. Namun sebelum ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dan yang ketiga, membiasakan berperilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua gambar. Dan gambar-gambar ini menunjukkan tentang senangnya berbagi ya. Jadi kalau kita berbagi atau memberikan sesuatu kepada orang lain, kita pastinya akan merasakan senang. Gambar yang pertama yaitu ada panitia zakat yang sedang membagikan zakat kepada fakir miskin. Kemudian gambar yang kedua yaitu ada dua orang anak sedang membagikan makanan kepada ibu yang membutuhkan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang zakat. Zakat secara bahasa berarti berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah secara bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Tata cara menunaikan zakat fitrah, yang pertama, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, orang-orang yang berhak menerima zakat. Berikutnya zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Zakat mal adalah hasil dari perdagangan atau perniagaan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas, dan perak. Penghasilan juga harus dizakati, yang kita kenal dengan zakat profesi. Ketentuan bagi orang yang wajib berzakat, yaitu beragama Islam, balik,
dan berakal, bebas dari hutang dan merdeka. Ketentuan penerima zakat. Pembayar zakat disebut dengan muzaki, sedangkan yang menerima zakat dinamakan dengan mustahik. Mustahik zakat telah ditetapkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Ketentuan yang wajib dizakati, yaitu harta yang Allah berikan kepada kita merupakan amanah Allah. Allah menitipkan kepada kita supaya disalurkan secara baik, salah satunya dengan zakat. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan, antara lain hartanya berkembang atau memberi keuntungan bagi pemilik. Hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya, serta mencapai haul dan mencapai nisabnya. Berikut 8 mustahik zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gorim, 7 sabilillah, 8 ibnu sabil. Kita akan membahas yang pertama, fakir adalah orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. Miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Amil, orang yang ditugaskan lembaga zakat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat, atau lebih kita kenal sebagai panitia zakat. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam, sehingga perlu diperkuat hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Rikob adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini, uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Gorim, orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Sabilillah adalah orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Materi yang kedua yaitu tentang infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Infak tidak memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana zakat, tidak pakai nisab ataupun jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang yang tidak mampu, orang yang sedang dalam perjalanan, atau siapa saja yang membutuhkan. Tujuan dari berinfak yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Yang ketiga, modal pembangunan ekonomi umat. Yang keempat, dana pembangunan sarana dan prasarana. Yang kelima, sebagai sumber dana untuk menolong kaum duafa atau yang sedang membutuhkan. Contoh dari infak, yang pertama memberi bantuan kepada fakir miskin, yang kedua menyumbang untuk pembangunan masjid, yang ketiga menyumbang untuk pembangunan panti asuhan. Materi yang ketiga yaitu tentang sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Dengan demikian orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim
tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga memiliki arti harta benda yang dikeluarkan oleh seseorang dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh sedekah, yang pertama, sedekah yang paling mudah adalah dengan tersenyum. Yang kedua, berbagi makanan dengan teman. Yang ketiga, menyumbangkan pakaian untuk korban bencana. Materi yang keempat yaitu hadiah. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, atau memberikan penghargaan. Memberi hadiah dengan niat yang tulus hukumnya mubah atau boleh. Misalnya pada saat kenaikan kelas, mendapatkan lomba pidato, dan lain sebagainya. Contoh dari hadiah yaitu berterima kasih kepada seseorang, yang kedua mendapatkan piala juara kelas, yang ketiga memberi kado ulang tahun, yang keempat ayah dan ibu memberi sepeda kepada anaknya yang berprestasi. Nah, anak-anak, dari keempat materi tersebut ada beberapa perbedaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Di antaranya, zakat adalah istilah yang ditunjukkan untuk bantuan harta dengan jenis dan kadar tertentu yang diwajibkan oleh syariat untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu di waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan infak dipakai sebagai istilah bagi pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu. Boleh dengan mengumpulkan dari uang jajan lalu diberikan kepada yang membutuhkan. Sedekah maka mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lain dengan motif mencari pahala dari Allah. Waktu dan kadarnya pun bebas, terserah pemberiannya. Sedangkan hadiah adalah pemberian yang bertujuan untuk menghormati pihak yang diberi. Zakat hukumnya wajib yang berupa harta dan diberikan kepada orang yang berhak. Infak hukumnya sunnah berupa harta dan untuk kepentingan umum. Sedekah hukumnya sunnah bisa berupa harta atau jasa diberikan kepada siapa saja. Serta hadiah juga memiliki hukum sunnah, bisa dengan harta atau jasa, dan diberikan kepada siapa saja. Dari keempat materi itu, kita akan mendapatkan berbagai macam hikmah. Yang pertama, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Yang kedua, menghapus sifat kikir kita atau pelit. Yang ketiga, membersihkan harta. Yang keempat, menolak musibah. Dan yang kelima, membantu orang yang lemah. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada hari ini telah selesai. Semoga anak-anak ibu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.